Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre akan ngobrol-ngobrol bersama Bro Jeffrey Lee. Di mana setiap hari Senin saya mengadakan acara Instagram Live ngobrol bersama para Twimmers. Cinta ini adalah cerita inspiratif nampol Twimmers asik. Wah, selamat malam bro dan sis yang sudah bergabung, bro Hedi, sis Juli. Sebentar lagi kita tunggu kehadiran dari bro Jeffrey, di mana bro Jeffrey malam ini akan membawakan tema keberuntungan di tahun kelinci air. Nah, apa tuh? Ya, jadi supaya mengerti, dan bro Jeffrey ini sudah menjadi admin Dhamma Suka Indonesia. Kemudian beliau juga adalah pernah mengisi. Malam Bro Jeffrey. Kameranya kurang turun sedikit Bro. Kameranya kurang turun sedikit. Nama budaya Bro Jeffrey. Masih boleh kiongi, belum cap gome ya. Kungsi Facai. Kungsi Facai. Iya, nah sekarang baru jelas. Bro Jeffrey ini pandita di Majelis Budayana Indonesia. Beliau juga konsultan Patse dan Cimen Tuncie. Kemudian mempunyai kemampuan supranatural. Beliau juga merupakan salah satu pelopor pembagi nasi bungkus nih yang kita mau bahas nih nanti. Bro Jeffrey, wah selamat malam nih Bro Har. Bro Har juga udah gabung di sini. Jadi Bro Jeffrey, apa kabarnya di tahun kelinci? Baik sis, luar biasa. Luar biasa, mantap. Ayo silakan Bro Jeffrey. Kita bisa start? Boleh, silakan, monggo. Terima kasih sudah mau menghadiri Cinta malam ini ya Bro. Bro Jeffrey ini jadwalnya padat. Jadi saya senang sekali mempunyai narsum yang bisa berbagi. Silakan Bro Jeffrey. Orang Tionghoa tuh punya kebiasaan. Begitu menjelang datangnya Imlek, mereka tuh pergi ke kelenteng atau membeli buku-buku ramalan. Tahun ini gue kena ciong atau enggak nih, begitu. Padahal kalau kita berbicara ciong, sebetulnya kalau secara pakce kita mengenal ada yang namanya sing, cong, po, hai. Jadi bukan hanya cong. Cong itu bahasa Mandarin ya sis, bahasa ciong. Orang bilang ciong. Oh pantas orang-orang pada banyak bilang ciong-ciong gitu ya. Iya. Karena mereka tidak mengerti. Mereka hanya bilang ciong. Padahal yang namanya ciong atau cong itu hanya satu sio. Sio yang selisihnya 6 sio. Bukan 6 tahun ya. Bukan 6 tahun, tapi 6 sio. Karena kalau orang-orang yang lahir di bulan Januari, dia masih mengikuti sio yang lama. Contoh. Contoh, orang kelahiran tahun 79, di bulan Januari, katakan 10 atau 15 Januari 79 itu sio kambing. Tetapi karena dia dilahirkan di awal Januari, dia masih mengikuti sio yang lama. Sio yang lama itu sio kambing. Nah, sio apa yang berbeda 6 sio dengan kuda? Yang berbeda 6 sio dengan kuda adalah tikus. Tikus berarti kelahiran 84, 60, 72, 84. Ya, 60, 72. Itu bro. Sis punya husband tuh, sio tikus tuh. Iya. Itulah bro, nih saya mau cerita nih bro ya. Saat saya ketemu dia, saya lihat, oh bedanya 5 tahun nih, aman, bukan tikus. Ya, saya nggak tahu sio dia nih waktu itu. Kan 61, saya kan 66. Jadi saya pikir, oh aman. Sudah nikah, kita baru tahu, dia cari tahu sionya dia ini apa. Ternyata sionya sio tikus. Saya bilang sama dia, kalau menurut aturan orang sio kuda itu nggak boleh sama sio tikus loh. Kita bisa berantem. Tapi ternyata enggak juga bro. Ada kiasnya sis. Ada kiasnya. Nanti di akhir saya akan memberikan kias yang bisa mematahkan
yang namanya Chong, Sing, Chong, Po, Hai. Oke, kalau kita berbicara tentang sio apa yang bagus atau sio yang tidak bagus, kita harus mengenal Uqing, 5 elemen. Di dalam di dalam Pace, di dalam Qinmentunjia, di dalam Feng Shui sekalipun, kita mengenal namanya Uqing, 5 elemen. Nah, saya kasih lihat di sini. 5 elemen, bisa lihat nggak, Lisis? Kelihatan. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kita lihat, ini elemen yang ini adalah mu, kayu. Mu, kayu, ya. Kayu itu melahirkan api. Wow. Kalau betul. Tapi kalau kita kasih kayu, apa yang terjadi? Panas. Api kalau kita kasih kayu semakin besar dong. Iya. Jadi makin jadi. Kayu melahirkan api. Kalau kita bakar akan jatuh kemana? Tanah. Ke tanah. Tanahnya semakin banyak dong. Iya dong. Iya. Ada abu bercampur dengan tanah, tanahnya semakin banyak. Jadi betul. Api melahirkan tanah tuh. Dari tanah apa yang kita bisa dapatkan? Emas, ya, perak. Emas, ya, elemen, ya. Dari tanah melahirkan logam atau emas. Dari tanah itu melahirkan Qin, emas. Sebetulnya, ada orang bilang emas, ada orang bilang logam. Kalau umat awam sih bilangnya, saya sionya katakan kuda emas atau naga emas. Tapi kalau konsultan baca, lebih suka mengatakan logam daripada mengatakan emas. Karena belum tentu semuanya emas ya, bro. Ada platinum. Nanti saya akan jelaskan. Nah, dari emas itu, kalau kita panaskan akan jadi apa sih? Cair. Jadi air. Jadi emas melahirkan air, ya. Jadi emas melahirkan air. Sui. Nah, ini yang disebut siklus melahirkan. Lalu kita mengenal siklus yang merusak. Kalau yang sekarang siklus yang merusak. Kita contoh umpamanya kayu. Kayu itu merusak apa? Kita lihat anak panahnya. Kayu itu merusak tanah. Tanah, kalau kita kasih bambu atau kasih apapun, kayu kita tancap, tanah itu akan rusak. Jadi kayu merusak tanah. Yang berikutnya, api. Api ini merusak logam. Logam kalau dibakar pasti hancur sama api. Cair. Ya. Terus yang berikutnya adalah tanah. Tanah ini merusak air. Air kalau kita tuang ke dalam tanah akan diserap oleh tanah itu dan dia jadi hilang. Ya. Berikutnya adalah logam. Logam merusak kayu. Pohon seberapa besarnya pun kalau kita kampak kita ambil kapak, kita kapak, dia pasti rubuh, pasti terbelah. Nah, jadi logam merusak kayu. Yang berikutnya adalah sui, air. Air pasti semua orang tahu merusak api. Kalau kebakaran, kita telepon berambir datang, air mati. Nah, jadi ketika kita melihat 5 elemen, jadi ada elemen yang melahirkan, ada elemen yang merusak. Nah, setiap elemen ini dibagi menjadi 2. Contohnya kayu. Kayu dibagi menjadi kayu positif dan kayu negatif. Sering kita mendengarkan yin yang, ya. Ketika kita berbicara negatif, kayu negatif, berarti nggak bagus dong, jelek. Nggak begitu. Beda sama orang. Aduh, jangan bergaul deh sama dia, orangnya negatif. Itu karakternya. Tetapi di dalam Uqing, di dalam 5 elemen, positif dan negatif adalah netral. Ya. Jadi kita mengenal kayu. Kita
mengenal kayu ada yang positif dan negatif, ya. Terus kedua, kita mempunyai api. Jadi kalau kayu positif dan negatif itu dalam bahasa Paca adalah kayu positif Cia, kayu negatif I. Lalu kita mengenal api. Api juga dibagi menjadi dua. Api positif Ping, api negatif Ting. Lalu kita punya tanah. Tanah positif U, tanah negatif I. Lalu kita mengenal logam. Logam positif adalah Kang. Logam negatif Sin. Kita mengenal air. Air positif Ran. Air negatif Kuy. Tahun lalu adalah macan air. Iya. Airnya air yang positif. Macan Ran Yin. Nah, setelah Ran, dia kembali maju satu menjadi Kui. Ini tahun adalah Kui Mau, kelinci air. Nah, tahun depan apa? Habis kelinci. Habis kelinci apa ya? Naga. Tahun depan naganya adalah naga yang ini. Nagamu ya, kayu. Kayunya positif. Cia. Jadi cia. Bro, kalau tahun ini kelincinya kelinci air positif atau kelinci air negatif? Negatif. Kuy. Kalau tahun lalu macannya adalah macan air yang positif. Ran. Nah, jadi selalu ganti-ganti ya bro ya, dari positif ke negatif gitu ya bro. Maju. Jadi tahun depan naga kayunya positif. Kayu positif. Naga Chan, Cia Chan. Tahun berikutnya lagi ular. Negatif lagi. Ular kayunya negatif. Kayu negatif. I. Jadi Se-I. Lalu berikutnya lagi kuda. Positif. Berikutnya lagi kambing. Kambing negatif. Ting. Dan seterusnya. Gitu. Kita mengenal 12 sio kan? 12 sio. Yang tahun kemarin macan. Habis macan, selesai tugasnya kelinci. Setelah kelinci, naga, ya, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, anjing, ya, terus babi, tikus lagi, terus babi, tikus, habis babi tikus, kerbau, ada yang bilang sapi, ada yang bilang kerbau, itu oke lah, itu nggak penting. Kerbau, berikutnya lagi macan baru si kelinci lagi. Bro, kan kalau saya pernah dengar tuh ada tahun Lun, itu gimana tuh ngitungnya tuh bro? Kalau tahun Lun itu terjadinya gini, penanggalan Tionghoa itu hanya ada 355 hari. Berbeda penanggalan Tionghoa atau Imlek, bahasanya itu hanya ada 355 hari. Penanggalan internasional Yanglek, penanggalan matahari. Jadi kalau Imlek penanggalan berdasarkan bulan. Kalau Yanglek penanggalan berdasarkan matahari. Penanggalan berdasarkan matahari ada 365 hari. Penanggalan Imlek, penanggalan bulan hanya ada 355 hari. Berarti ada kekurangan 10 hari kan? Satu tahun. Tahun depan kekurangan 10 hari, sudah 20. Tahun depan kekurangan 10 hari, 30. Tahun berikutnya ada Lun, jadi 13 bulan. Jadi Lun itu untuk menggenapi supaya yang hilang 10 hari, sebanyak 3 kali itu jadi impas. Ketemu. Oh gitu. Lun itu, jadi pokoknya begini, kalau tahun ini tidak ada Lun, tahun ini tidak ada Lun, berarti 12 bulan kan? Tahun depan tidak ada, tahun berikutnya tidak ada Lun, tahun yang keempat pasti ada Lun. Setiap 3 tahun pasti ada Lun ya? Tahun keempatnya
ada Lun. Karena kan tekor 10 hari ini, tekor 10 hari, 10 hari, tekor 10 hari, sudah 30 hari kan? Nah, iya 1 bulan. 1 bulan. Dan sudah jatuh tempo, nggak boleh ngutang lagi, harus dibayar kontan. Orang bilang kalau enggak saya sita aset kamu. Akhirnya dibayar 30 hari ini dengan Lun. Oke. Nah, untuk tahun ini, sio apa sih yang tidak bagus? Oke. Sio yang tidak bagus untuk tahun ini, pertama adalah tikus. Tikus. Tikus, kenapa tidak bagus? Karena dia kena sing, hukuman. Makanya, kalau orang yang pernah belajar Pakca, dia tidak hanya tahu tentang ciong atau cong. Cong itu sebetulnya hanya satu. Yang mana tahun berjalan nih, si kelinci berselisih 6 sio, kelinci berselisih 6 sio adalah dengan sio ayam. Maka ayam kena cong atau ciong. Sedangkan sio-sio yang lain, ada 4 sio nanti, bukan ciong disebutnya, tapi ada yang namanya sing, ada yang namanya po, ada yang namanya hai gitu. Oke, jadi sio pertama yang kurang bagus ini tahun adalah tahun tikus, adalah tikus. Orang-orang yang lahir tahun 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. Tikus. Tikus itu kurang bagus karena dia kena sing, kena hukuman. Nah. Jadi, apa artinya bro? Apakah orang-orang sio tikus tidak boleh buka usaha, tidak boleh apa gitu bro? Apa tuh bro maksudnya? Sebaiknya jangan ekspansi usaha yang baru. Kalau dia sudah ada bisnis yang sekarang berjalan dan profitable, lanjutkan saja, pertahankan, jangan buka yang baru. Karena ketika dia buka yang baru, itu bermasalah. Bukan berarti orang yang sio tikus, kalau bisnis yang lamanya tidak bisa jalan, tetap bisa jalan. Yang penting dia jangan ekspansi ke bisnis yang baru. Oke. Untuk orang-orang yang sio tikus, ya, karena dia kena sing hukuman, ya dia harus jaga kesehatan. Makan jangan sembarangan, ya. Olahraga teratur. Nanti di akhir saya akan kasih kias-kias bagi orang yang sionya tidak bagus. Yang berikut yang tidak bagus adalah kelinci. Kenapa kelinci tidak bagus? Kelinci kena soyal, kena tekanan. Tahun ini yang berkuasa adalah kelinci. Sio kelinci. Kelincinya teori. Nah, orang-orang yang lahir tahun 60 seperti Bro Scott bilang saya sio kelinci. Sorry, Bro Scott bukan sio kelinci, sio tikus. Orang yang lahiran tahun 63, 75, 87 bilang saya sio kelinci. Kelincinya itu kelinci KW sis. Hah? Kelincinya KW. Jadi saya umpamakan kelinci KW. Tahun ini penguasanya ya Tai Sui itu adalah salah satu dari 60 dewata di dalam Taois. Di dalam astrologi, Tai Sui itu disebut Jupiter, planet Jupiter. Jadi, setiap tahun, penguasa alam semesta ini yang berkuasa adalah seorang Tai Sui, seorang dewata. Dan total ada 60 Tai Sui. Ini saya membahas secara Taoism. Setiap tahun ada seorang dewa Tai Sui yang berkuasa di alam semesta ini. Dan total ada 60 Tai Sui. Ingat, kita mengenal 5 elemen kan, sis? Kayu, api, tanah, logam, air. Kita mengenal 5 elemen. Dan kita tahu ada berapa sio? 12. 12 sio. 60. Contoh, tahun 2000. Mereka gantian apa itu aja tuh bro, dewanya? Setiap tahun yang berkuasa satu dewa Tai Sui. Dewa Tai Sui itu total ada 60. Setiap tahun bertugas satu dewa Tai Sui bertugas 1 tahun. Tahun depan ganti, tahun depan ganti. Sampai setelah 60 tahun tugasnya kembali kepada yang pertama. Oke. Tapi dewanya selalu itu aja nggak? Misalnya dewa naga
naga kayu misalnya, apakah selalu satu dewa atau dia ganti-ganti? Kita ingat, tahun 2023 ini adalah tahun kelinci. Kelinci akan ketemu lagi, sis, 12 tahun. Tahun 30, Betul. tahun 35. Tahun 35 Yeah. kelincinya bukan kelinci air. Dia akan ganti. Kan ada 5 elemen. Betul. Terus 12 tahun kemudian, 35 tambah 12, 47. Tahun 47 kelinci lagi. Elemennya 47 terus Beda lagi. 12, 59. Kelinci lagi. Kelincinya elemennya beda. Tambah 12 tahun. Kelinci lagi. Kelincinya elemennya beda. Setelah tahun, ini kita anggap yang pertama nih, si kayu kan. Ganti. Setelah 60 tahun, ketemu lagi nih, si kelinci Kayu. Kelinci kayu negatif. Nah, orang-orang yang lahir tahun 1963, saya nggak tahu apakah audiens ada yang lahir tahun 63. Orang-orang yang lahir tahun 63, 60 tahun yang lalu, dia adalah kui mau. Kelinci air. Airnya negatif. Dan tahun ini adalah kui mau. Ya. Kui mau, kelinci air. Jadi, orang pada saat seseorang berusia 60 tahun, kalau hitung sio adalah 61, dia mengalami fuin, pilar yang sama. Pilar atas dan pilar bawah, batang langit dan cabang bumi, dua-duanya sama. 60 tahun yang lalu, di tahun 63, saat itu yang berkuasa adalah kelinci air. Airnya negatif. 60 tahun kemudian, di tahun 2023, yang berkuasa adalah kelinci air. Sama semua. Ini disebut fuin. Dan ini tidak bagus. Tidak bagus. Untuk orang-orang, saya lihat ada belasan audiens. Di sini, kalau ada audiens yang berusia 60 tahun, atau hitung sio 61, atau mungkin papanya, atau mungkin pamannya, tolong beritahukan mereka, orang-orang yang lahir persis 60 tahun yang lalu, dari sio yang berkuasa, itu kena fuin. Fuin itu tidak bagus. Tidak. Jelek sekali. Dia kena pilar yang sama. Caranya gimana? Supaya menetralisir hal-hal yang negatif. Nanti di akhir acara saya akan share kias-kiasnya. Wah, seru kan, bro? Ya. Oke. Jadi untuk kelinci yang berkuasa ini adalah kelinci kan? Tahun ini kan? Kelincinya itu kelinci yang ori. Sedangkan orang-orang yang lahir tahun 63, 75, 87, kelincinya kelinci KW, ngaku-ngaku, gua kelinci nih. Padahal yang kelinci kan yang berkuasa yang kelinci ori gitu. Oh ya, untuk orang-orang yang sio tikus, hati-hati ya. Kan barusan saya bilang tikus kena kena hukuman. Dan yang paling harus diperhatikan untuk orang-orang sio tikus, karena ini adalah sio kelinci, orang-orang yang sio tikus itu mudah terkena pelecehan seksual. Dalam bahasa pacarnya hukuman tidak bertata krama. Jadi bagi audiens yang punya anak gadis atau punya anak perempuan lah, yang sionya adalah tikus, suruh dia berhati-hati, jangan terlalu percaya kepada cowok, even cowoknya itu adalah special boyfriend-nya, lover-nya. Karena orang-orang yang sio tikus rentan dengan pelecehan seksual. Ya. Bro, kalau dikaitkan karma bagaimana? Kalau dikaitkan dengan karma bagaimana? Dia bisa punya karma itu. Kenapa dia lahir di tahun tikus? Kenapa dia tidak lahir di tahun kerbau? Kenapa dia tidak lahir di tahun macan? Karena dia punya ikatan karma, makanya dia terlahir di tahun tikus, tidak terlahir di tahun kerbau, tidak terlahir di tahun macan. Oke. Nah, yang berikutnya yang tidak bagus adalah naga. Naga. Kenapa naga tidak bagus? Karena naga dengan kelinci, dua sio ini adalah dua sio yang tidak harmonis.
Jadi dari 12 sio, berarti ada 6 sio yang tidak harmonis. Orang-orang selama ini kan tahu, wah yang tidak harmonis kalau selisihnya adalah 6 sio. Seperti Sis Brand ngomong tadi kan. Padahal ada sio-sio yang tidak harmonis. Contoh, kelinci dia tidak harmonis dengan naga. Oke. Ayam dia tidak harmonis dengan anjing. Jadi kalau ada sio yang harmonis, ada sio yang tidak harmonis. Kalau sio yang harmonis, contoh kelinci itu harmonisnya sama anjing. Jadi kalau ada pasangan kelinci dan anjing, biasa hidupnya sih perkawinannya langgeng ya. Ya walaupun ada quarrel, pertengkaran, tapi tetap panjang, tidak terjadi divorce. Iya. Lalu yang berikutnya kuda. Kuda ini juga tidak bagus di tahun ini, seperti Sis Brand. Kenapa? Kuda itu kena pole, pecah. Nah, kalau kita sudah tahu sio kita tidak bagus, saya sio kuda. Kuda tidak bagus karena pole, pecah. Pecahnya dalam hal apa? Ya, dalam organisasi, kalau kita tahu kita kena pole, orang sio kuda, kita jangan terlalu otoriter dengan teman-teman. Karena itu akan menyebabkan satu perpecahan. Bagi orang-orang yang berbisnis dan ada partner bisnisnya, kalau dia sio kuda, coba dia juga kontrol emosinya. Kalau dia mengumbar emosinya, nanti shareholder-nya akan marah dan terus terjadi perpecahan. Ini juga bukan hanya untuk urusan bisnis, organisasi, tapi juga berhubungan dengan penyakit. Jadi bagi orang-orang yang kena sing hukuman, kena soyali, kelinci kena tekanan, naga itu high, mencelakai. Oke. Kayaknya saya ada peloncat tadi. Naga tidak bagus. Karena naga itu kena high. High itu mencelakai. Jadi orang yang naga, ya hati-hati. Jangan sampai ditikam dari belakang. Kalau dia berbisnis, jangan percaya 100% dengan partnernya. Kalau dia percaya 100%, nanti partnernya bisa menikam dari belakang. Tadi ada keloncat. Lalu kuda pole, pecah. Dan yang terakhir adalah ayam. Ayam dengan kelinci, kalau kita hitung selisih sio adalah 6. Jadi ingat, yang dihitung adalah selisih 6 sio, bukan 6 tahun. Karena kalau kita bermain tahun, untuk orang-orang yang lahir di bulan Januari, selisihnya 5 tahun. Seperti yang Sis Brand tadi bilang. Nah, ayam ini adalah yang super jelek di antara semua. Super jelek. Dalam segala hal. Kalau ada orang sio ayam, dia berani ekspansi bisnis, dia buka bisnis baru tahun ini, ya tinggal tunggu waktu. Bro, tahu nggak ayamnya ayam tahun berapa? Atau semua sio ayam? Semua sio ayam. Semua sio ayam. Semua sio ayam bermasalah. Nah, ayam yang terjelek dari semua ayam adalah ayam yang usianya 66 tahun. Jadi kalau kita hitung sio 67, itu jangan sampai sakit parah. Kalau sakit parah, itu lahirnya 57, artinya tahun 57 ya, Bro? 57, betul. Ayam 57. Ayam 57. Oh, untuk ayam okay. 57, khususnya laki-laki, lebih berat ke laki-laki. Untuk orang-orang yang sio ayam kelahiran 57, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Hindari operasi. Kalau memang tidak perlu dioperasi, dipending. Kenapa? Karena ini taruhannya nyawa. Papa saya kalau perempuan gimana? Kan tadi Bro bilang khususnya laki-laki. Yang perempuan bagaimana? Lahir 57 ayam ini. Sama, cuman lebih berat kepada laki-laki. Oke. Saya ambil contoh. Papa saya meninggal tahun 87. Saat itu saya baru berusia 25 tahun. Saya nggak ngerti tentang beginian. Papa saya sio ayam meninggal di tahun kelinci. Kena Chong Tai Sui. Oke. Koko saya yang pertama, sio kelinci. Meninggal tahun 2017. Saat itu sionya ayam. Kelinci dengan ayam itu kena Chong Tai Sui. Dia sakit,
masuk rumah sakit jalan. Oh. Tahun kemarin, kan sis tahu kan, di bulan September, tanggal 30, mama saya meninggal. 1 bulan kemudian sis, 31 Oktober, koko saya meninggal. Cuman untuk koko saya tidak terlalu expose. Koko saya meninggal pada tanggal 31 Oktober, dan beliau bersio monyet. Monyet dengan macan itu kena Chong Tai Sui. Oh. Beda 6 Okay. di awal tahun saya sudah bilang sama koko saya, bro, karena koko saya Kristiani dan sangat fanatik. Kristiani dan Nggak percaya ya. waktu saya bilang, bro, hati-hati bro, ini tahun kamu kena Chong Tai Sui, saya diganda ketawa. Dan ketika saya bilang banyak berdana bro, function, dia bilang sorry, seorang Kristiani tidak diperbolehkan function. Ya sudah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Memberikan nyawa apa salahnya ya sebenarnya ya? Betul. Kalau kita menyelamatkan makhluk hidup dari kematian, Iya. salahnya. Saya bertanya, ayat mana yang menyatakan seseorang tidak boleh menyelamatkan makhluk hidup dari kematian, lalu kita lepaskan habitatnya? Ya, dia tidak bisa jawab, cuman dia bilang tidak boleh. Ya sudah, saya juga sudah tidak ikut campur. Akhirnya dia sehat, tidak sakit, tiba-tiba sakit, begitu sakit parah, 1 hari sakit langsung koma, masuk rumah sakit, koma 2 bulan, lalu diusir sama rumah sakit, suruh pulang karena sudah nyerah, dibawa pulang, di rumah masih koma 2 bulan, dan baru meninggal. Jadi di keluarga saya, papa saya, koko saya yang pertama, dan koko di atas saya, semua meninggal pada usia 66 tahun. Itu usia 67, yaitu Chong Tai Sui. Oh. Oke. Oke. Jadi jangan takut. Yang umurnya 66, itu usia 67, atau papanya 66, itu usia 67, ada caranya kok. Ada caranya untuk mengeliminasi atau melemahkan Chong Tai Sui tadi. Oke. Nah, oke. Mau nanya apa sih? Saya mau nanya dong, bro. Apakah agama Buddha mengenal Ciong? Kalau ini kan dari sisi Konghucu ya, bro ya. Tao. Di Buddhism sendiri bagaimana, bro? Oke. Pertanyaan sis bagus sekali, tapi saya akan jawab nanti di akhir. Karena karena saya harus jelaskan ini dulu, nanti di akhir baru saya jelaskan. Nah, tahun ini saya akan bahas, barusan saya bahas secara Pak Ce. Sekarang saya bahas secara Cimen Tunjia. Cimen Tunjia adalah ilmu metafisika Tiongkok kuno selain Pak Ce. Usianya sudah ribuan tahun, ya. Secara Cimen Tunjia, tahun ini bintang sakit Tian Rui Xing. Bintang sakit itu bahasa Mandarinnya Tian Rui Xing, berada di sebelah timur. Bintang sakit Tian Rui Xing itu elemennya tanah. Bintang sakit elemennya tanah. Bintang sakit posisinya tahun ini adanya di sebelah timur, kalau tahun lalu di barat daya. Jadi apa yang saya lakukan nih? Saya pribadi nih, saya lakukan di rumah. Saya meletakkan singing bowl. Kalau kita ke wihara kan ada singing bowl tuh, kita ketok teng, arahan sama sambudo teng. Saya beli singing bowl, saya beli yang lumayan besar ya, 500.000 di Tokped atau di Shopee. Lalu singing bowl itu, kalau tahun kemarin saya taruh di barat daya. Tahun ini saya akan pindahkan singing bowl yang lama ke arah timur. Saya taruh di arah timur rumah saya. Oke. Nah, kapan ditaruhnya? Kalau saya kan sudah ada. Saya akan pindahkan. Saya pindahkan pada tanggal 4 Februari. Bukan setelah Cynthia. Karena perhitungan Sio, menurut Pak Ce, menurut Cimen Tunjia,
itu dimulai pada tanggal 4 Februari, bukan kemarin tanggal 22 Januari. Kalau umat awam bilang, bagi yang lahir tanggal 22 Januari, 23, 24, sionya kelinci. Betul? Iya. Tapi ya. Kalau kita bertanya kepada konsultan Pakce, konsultan Cimentuncia, bagi yang lahir tanggal 22 Januari sampai 3 Februari masih masuk sio macan, sio yang lama. Karena perhitungan sio di dalam Pakce dan Cimentuncia dimulai pada Licun, pada saat datangnya musim semi. Musim semi itu datangnya nanti pada tanggal 4 Februari. Jadi, tapi nggak umum ya orang-orang tahu ya bro ya? Karena orang kan hanya taunya kalau sudah Imlek sudah berganti tahun. Betul. Saya pernah punya satu klien, dia bertanya tentang analisa Pakce-nya. Dia bilang, "Loh, saya lahirnya di hari kedua Imlek. Saya sionya ular." Saya bilang, betul, kamu hari kedua Imlek. Tapi hari kedua Imlek itu belum jatuh di tanggal 4 Februari. Saat itu baru sekitar tanggal 31 Januari atau 1 Februari. Jadi kamu masih masuk sio lama, sio naga. Umat awam melihat, umat awam membuat perhitungan sio berdasarkan Imlek. Pokoknya kalau sudah Imlek, hari pertama sudah ganti sionya. Betul. Tapi tidak untuk konsultan Pakce dan Cimentuncia. Nah, jadi tahun ini bintang sakit Tian Rusing adanya di sisi timur. Nanti, bro, ya. Kan tadi bro bilang bintang sakit di sisi timur. Apakah ini berlaku buat semua orang? Semua orang dan semua sio. Oke. Letak bintang sakit tahun lalu dan itu baru selesai di tanggal 3 Februari, itu ada di barat daya. Makanya tahun lalu saya meletakkan singing bowl di barat daya. Nanti tanggal 4 Februari jam 11 siang, karena jam baik adalah jam 11 sampai jam 1 sampai jam 3. Jadi 11 sampai 3. Nanti tanggal 4 Februari jam 11 siang, saya akan pindahkan singing bowl saya ke arah timur dari rumah saya taruh di sana. Kenapa kita harus menaruh singing bowl? Singing bowl terbuat dari logam. Ingat, bintang sakit elemennya tanah. Tanah melahirkan logam. Nah, perempuan kalau habis melahirkan sis, apa yang terjadi? Apa tuh? Apa? Kalau wanita lemah, good. Wanita setelah melahirkan dia akan lemah, maka dikasih ciapo kan, makanan yang untuk menguatkan stamina. Karena bintang sakit elemennya tanah, adanya di timur. Di sisi timur kita taruh bowl. Waktu setahun lalu saya beli bowl itu ada 2 warna, satu kuning kemasan, satu agak kayak coklat kehitaman. Saya pilih emas dong. Emas kan lebih bagus dipandangnya. Nah, bowl itu terbuat dari logam. Saya taruh di sisi di tahun lalu di sisi barat daya. Nanti tanggal 4 Februari saya taruh di sisi timur. Bintang sakit Tian Rusing elemennya adalah tanah. Ketika dia ada logam, tanah melahirkan logam, berarti dia menjadi lemah karena dia melahirkan. Wanita yang melahirkan pasti lemah. Nah, kebenaran di timur itu, kalau kita melihat secara Pakce, secara Feng Shui, itu ada tempatnya tanda, petir. Tanda, petir elemennya kayu. Tanda. Nah, supaya bowl yang kita taruh itu menjadi lebih efektif, setiap pagi kita ketok yang kencang. Kalau nggak ada waktu pagi, terserah mau pagi, siang, sore, malam. Kenapa kita ketok? Ketika kita ketok, si tanda tadi muncul. Tanda elemennya adalah kayu.
Dan ingat, kayu merusak tanah. Kayu merusak tanah. Tian Ruixing, bintang sakit, elemennya tanah. Tanah itu yang bisa merusak tanah hanyalah kayu. Yang bisa melemahkan tanah adalah logam. Tanah melahirkan logam. Jadi dia lemah. Setelah lemah, kita rusak dia dengan suara dari singing bowl tadi. Kalau saya sebelum saya ketok, saya melafalkan mantra 6 suku kata. Saya lafalkan dulu Om Mani Padme Hum. Saya ketok sekencang-kencangnya. Teng. Yang kedua Om Mani Padme Hum. Saya ketok lagi. Yang ketiga Om Mani Padme Hum. Saya ketok 3 kali. Jadi selain dia waktu saya ketok ada thunder yang keluar yang bisa merusak si elemen tanah dari Tian Ruixing, saya juga baca mantra sehingga itu akan menjadi lebih powerful. I see. Dan singing bowl tadi ditaruhnya nanti tanggal 4 Februari dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Ditaruhnya kapan? Sampai tahun depan 3 Februari dan tidak dipindah-pindahkan, biarkan dia di tempat yang sama. Bro, selalu di hari yang sama, selalu di 4 Februari, bro. Kalau 4, 5. Tergantung Februarinya ada berapa hari? 28 atau 29? Nah, itu dia. Iya. Bermainnya di tanggal 4 atau di tanggal 5? Selalu. Oh, oke. Wow. Seru banget nih. Bro, cerita bro, gimana nih cara mengatasi apa tadi? Kiasnya bagaimana? Oke. Sekarang sebentar. Barusan saya membahas sio-sio yang tidak bagus dan saya membahas Tian Ruixing bintang sakit. Yang selanjutnya saya akan membahas sio-sio yang bagus tahun ini. Oke. Ini adalah macan. Macan bagus karena macan itu panhui, setengah kombinasi musim. Macan, kelinci, dan naga, 3 sio ini, semua sio-sio ini adalah sio-sio di musim semi. Kalau kita melihat penanggalan Imlek, sis, bulan ini adalah bulan ke-1 Imlek kan, Xiaogui kan. Xiaogui itu adalah bulannya macan. Jadi ketika kita berpindah sio, setiap manusia punya 4 sio. Sio di tahun, sio di bulan, sio di tanggal, dan sio di jam. Jadi orang-orang bagi yang lahirnya sekarang itu adalah bulannya bulan macan. Nanti setelah 1 bulan, bulannya bulan kelinci. Setelah 1 bulan, bulannya adalah bulan naga. Nah, 3 bulan ini adalah musim semi. Musim semi di Tiongkok. Jadi, yang namanya macan, kelinci, dan naga itu disebut sanhui. Jadi, kombinasi musim. Jadi, kalau ada orang berbisnis, yang satu sionya naga, terus 2 partnernya sionya kelinci dan macan, itu bagus banget. Nah, bagaimana kalau hanya ada 1? Contoh, tahun yang ini, tahun berjalan adalah kelinci. Nah, orang-orang yang bersio macan dengan kelinci kan 1 musim. Tapi tidak full kombinasi kan, karena tidak ada 3. Maka dia disebut setengah kombinasi musim, sanhui. Oh, nih ada yang nyapa nih, Sis Pokwa. Selamat malam, Sis Brenda dan Romo Jeffrey. Selamat malam juga, Sis Pokwa. Oke, Bro Jeffrey, lanjut. Ini dari Bandung nih. Salah satu donatur nasi bungkus saya. Oh, mantu. Oh iya, mau nanya soal ngomong-ngomong soal nasi bungkus nanti dong, bro. Ya, Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi macan tahun ini bagus di sepanjang tahun. Tapi khususnya yang lebih bagus adalah di 3 bulan pertama. Xiaogui, Jigui, dan Sague. Bro, ini nggak macan yang mana? Tahun berapa lahirnya? Yang mana saja. Tidak bergantung kepada macan yang kelahiran 62, 78. Oke. Baru
di awal saya bilang sio naga tidak bagus kan, karena naga dengan kelinci itu kena soyali, kena tekanan. Tetapi lucunya naga di satu sisi dia tidak bagus, tapi di sisi yang lain naga di tahun kelinci bagus. Kenapa? Karena kan saya bilang tadi, macan, kelinci dan naga itu adalah satu kombinasi musim kan, musim semi. Nah, berarti kelinci dengan naga, karena tidak tiga, hanya ada satu, dia disebut setengah kombinasi. Jadi naga di tahun ini, dia bagus karena setengah kombinasi musim. Di satu pihak, naga jelek karena bisa dicelakai oleh orang, barusan saya bilang hai di awal, tapi di lain pihak, naga bagus. Jadi untuk orang-orang yang sio naga, kalau dia berbisnis, ya hati-hati. Jangan terlalu percaya sama orang, takut dicelakai kan. Tapi di lain pihak, bagus dia. Karena naga dengan kelinci adalah panhui, setengah kombinasi musim. Yang berikut yang bagus adalah kambing. Kambing dengan babi. Kambing dengan babi, kambing itu panha, setengah kombinasi sio. Sio kelinci, sio kambing dengan sio babi, ini adalah full kombinasi sio. Kelinci, kambing, dan babi. Jadi kalau ada orang yang sionya katakan kelinci berpartner bisnis dengan sio kambing, dengan sio babi, oh bagus banget. Apalagi bisnisnya yang berhubungan dengan kayu. Karena kombinasi sio, kelinci, kambing dengan babi itu menghasilkan elemen kayu. Jadi kalau tiga orang join, bisnisnya adalah furnitur, atau jual triplek, atau wallpaper. Wallpaper juga kayu kan. Oh bagus banget. Secara sio sudah cocok, secara bisnisnya berunsur kayu. Kemarin saya ada sharing Dharma di Bekasi, di Wihara Buddha Jayanti. Lalu saya ada kenal satu orang yang sudah kenal 78 tahun. Beliau yang dulu sebelum pandemi mengundang saya untuk sharing di Bekasi sana. Setelah sharing, saya diundang ke rumahnya. Karena saya beberapa kali pernah ke rumahnya dulu. Lalu saya bertanya, sio apa bro? Dia bilang, kuda. Istrinya, sionya, anjing. Wah, saya bilang, ini bagus banget. Cocok. Namanya panhui, setengah kombinasi musim. Terus saya bilang, bisnis bro apa? Dia bilang, kimia. Ayo, pantes. Maju. Kenapa? Kimia itu api. Kimia api. Perpaduan antara kuda dengan anjing itu menghasilkan api. Jadi suami istri ini ya hidupnya cukup rukun, bagus, dan secara bisnis bagus. Jadi suami istri kena panhe, setengah kombinasi sio menjadi api, bisnis si suami adalah api. Oke. Terus saya bilang, nanti kan kuda tidak bagus. Tinggal lakukan 6 ini ya bro, nanti di akhir. Jadi kias untuk melemahkan yang sio-sio tidak bagus tadi. Oke, jadi kalau dengan babi bagus, dan terakhir yang bagus adalah anjing. Anjing kena liuha, 6 kombinasi. Jadi kalau orang yang satu pasangan ini sionya kelinci, satu anjing, itu sio yang bagus. Dan langgeng. Kalau kuda langgengnya sama siapa? Sama kambing. Naga langgengnya sama siapa? Liuha, sama ayam. Nah makanya lihat, coba. Orang Chinese kalau kita pergi ke pesta pernikahan, simbolnya adalah naga dengan burung burung phoenix. Benar. Tapi burung phoenix kan nggak ada. Itu kan hanya legenda. Tidak pernah. Jadi burung phoenix itu diganti sama ayam. Kan ayam eksis kan? Ayam ada. Oh, nggak ada legenda. Nah, jadi kenapa dipakai ayam? Karena naga dengan ayam itu adalah kombinasi yang serasi. Liuha. Oke. Saya akan bahas kias untuk orang yang sionya tidak bagus. Sio yang tidak bagus. Sudah sini dengar belum? Nah,
Oh ini ada komentar nih bro dari Sis Lucy. Saya dengan Bro Mardi kelinci dan anjing pas ternyata. Mantap. Sis. Dua-duanya asmen lagi. udah tambah bagus lah. Oke. Nah, sekarang kiasnya. Banyak orang setelah mengetahui kiasnya tahun ini saya tidak bagus. Dia perginya kemana? Dia pergi ke orang pintar. Dia pergi ke orang pintar itu charge dia 888.000. Ada yang 999.000. Ini beneran sih. Ada teman saya yang bertanya, teman sekolah saya, kebenaran dia Buddhis, aktif di Ekayana, dia tanya, ya karena teman sekolah kita udah kenal lebih dari 50 tahun, jadi ngomongnya sudah gua lu. Jeff, gua mau tanya, bener gak sih bisa ada kias-kias begitu? Itu ada satu lu, orang, saya tidak perlu sebutkan, kiasnya segitu. Kalau orang kaya, mainnya nggak 888, tapi 8,8 juta. 8.888 atau 999. Saya bilang. Bro Jeffrey, ada yang komentar nih bro. Seru banget, perlu season 2 nih katanya. Saya pikir, oh iya, saya coba habiskan dalam waktu 10-15 menit ya. Nah, jadi saya bilang, kenapa orang itu disebut orang pintar? Karena yang datangnya bodoh. Setuju. Nyari-nyari begituan ya bro. Kalau orang sudah praktisi twin, apalagi asmen twin, tidak pernah akan mencari orang-orang itu. Karena asmen dari itu adalah orang-orang yang pintar. Hanya orang-orang yang bodoh pergi mencari orang yang pintar. Bahkan saya bilang sama teman saya, Li, lu bilangin sama si orang pintar yang lu kenal itu. Saya bilang, kalau dia minta 888.000, terus ada orang yang tidak bagus nih show-nya, katakan show ayam tahun ini tidak bagus. Istri ayam nih, ini tahun. Istri saya ayam, kena Chong Tai Sui kan. Saya bilang, gue bayar Li, seorang pintar itu 888.000. Tapi buat hitam di atas putih. Kalau ada yang tidak bagus di sepanjang tahun ini kepada istri saya, dia harus kembalikan uang saya dan saya denda 5 kali. Tetapi kalau sepanjang tahun ini setelah saya bayar 888, istri saya fine saja, nggak ada masalah sedikit pun, saya bayar dia 10 kali lipat. Berani nggak dia? Jadi hanya orang-orang bodoh yang bisa, hanya orang-orang bodoh yang mau datang ke orang pintar, makanya dia disebut orang pintar. Nah, yang harus lakukan sih untuk sales yang tidak bagus. Pertama, ini ada 6 step ya. Pertama, berdana. Semua 6 step ini adalah ajaran Buddha, bukan ajaran Taoism. Berdana. Berdana kalau bisa setiap hari. Contoh, Romo, saya sudah berdana, setiap gajian, tanggal 1 saya berdana 900.000. Bagus nggak? Oh, bagus banget. Tapi lebih bagus lagi, kalau berdana 900.000 itu, setiap hari 30.000. Bukan 100.000. Kenapa? Ketika kita berdana 900.000 bulan ini, habis berdana kita happy. Kita mengembangkan batin yang bahagia. Setelah di bulan kedua, bulan ketiga habis berdana, kita datang ke satu tempat. Begitu mau starter mobilnya mogok. Tidak bisa hidup. Sedangkan dia harus buru-buru, ada janji temu. Atau musika kantor. Wah, dia akan marah. Dia akan sumpah serapah. Pada saat dia marah, pada saat dia sumpah serapah, sudah mengurangi kebajikan yang benar-benar. Kalau dia lakukan sehari 30.000 selama 30 hari. Ada satu kali bermasalah, masih dapat 29. Gitu. Ada jalannya bro ya. Nah, Bro Jeffrey, sekaligus dong saya mau menghimbau nih Bro dan Sis yang mendengar. Mungkin belum tahu kalau Bro Jeffrey juga mengadakan program dana nasi bungkus ya Bro Jeffrey ya. Tiap hari.
Dan saya sama mama, sama almarhum papa, kita masukin namanya, kita ikutan. Udah berapa lama ya? Setahun kali ada ya, bro? Lebih. Sis Udah lebih ya? ikut sis, Bro Scott, mama, almarhum. Oh iya, benar, sama Scott. Sama Cici, total lima orang, ya. Iya. Dan besok hari terakhir, karena kan tanggal 31. Oh iya, untung diingetin. Saya hampir lupa. Terima kasih, nanti saya transfer. Sorry, bro. Untuk bulan Februari kan hanya ada 28 hari. Jadi siap. Cukup transfer 28 hari. Oke. Siap. Udah naik belum, bro? Masih sama 14.000. Masih sama 14.000 ya. Oke, nanti malam saya transfer. 14.000 dari donatur dan saya bayar ke cateringnya juga 14.000. Dan ini saya pilih catering bukan yang punya restoran besar atau warung besar. Mereka juga orang yang hidupnya pas-pasan. Jadi saya bisa membantu ekonomi mereka. Saya bisa juga menolong orang-orang jalanan dengan membagikan nasi bungkus sehingga mereka tidak perlu ke warteg untuk makan. Bisa dihematkan. Jadi dari hulu ke hilir. Oke. Jadi berdana setiap hari. Yang kedua, kiasnya adalah fangsan. Fang melepaskan sang makhluk hidup, melepaskan makhluk hidup dari kematian. Ingat, bro and sis, jangan pernah fangsen burung sawah, burung pipit. Itu bukannya setuju. Itu membunuh makhluk hidup karena dia nggak bisa hidup. Dilepas di kota ya, bro. Dilepas di kota matilah dia. Iya, maka saya juga nggak setuju sama burung sekarang. Benar. Terkecuali burungnya yang bisa dikonsumsi ya, karena kan tujuan dari fangsen melepaskan makhluk hidup dari kematian. Kalau burung yang bisa dikonsumsi ya kita seperti mungkin burung dara bisa burung merpati, dara kan merpati ya. Kalau di restoran itu burung goreng masak mentega itu kan bisa dikonsumsi. Ya. Kalau burung apa hanya ada bulunya, dagingnya nggak ada. Dan setelah dilepas 3 atau 4 hari pasti dia mati. Karena burung itu hidup di sawah tidak bisa hidup di kota. Oke. Betul. Yang kedua, betul. Fangsen ya, melepaskan makhluk hidup dari kematian. Yang ketiga, memaafkan orang yang telah menjahati kita. Mungkin dulu saya benci sama orang itu karena dia pernah memfitnah saya, menipu saya. Tetapi setelah kenal Twin, kita sadar bahwa ini adalah hal yang sangat negatif. Kita maafkan dia. Kita lupakan. Bahkan kita pancarkan meta. Ingat, Buddha mengajarkan, kita mengenal beberapa dana, amisa dana dalam bentuk materi. Kita kasih uang, kasih nasi bungkus, kasih minuman, itu dana dalam materi. Dana bisa dalam bentuk tenaga. Kita datang ke wihara, kita pasang mantra. Bersih-bersih. Bersih. Kita bisa melakukan abaya dana. Abaya dana itu ada dua. Satu, dana dengan melepaskan makhluk hidup dari kematian, fangsan. Kedua, memaafkan yang telah menjahati kita. Jadi kalau yang ngerti Dharma, dia harus melakukan abaya dana 2 in 1. Bukan hanya bisa fangsan, tetapi saya tidak bisa memaafkan dia. Dia telah sakitnya di sini, di dalam hatiku. Satu lagi, benci dan luka batin. Luka batin dalam waktu 10 tahun sampai 20 tahun itu akan menyebabkan sel-sel kanker di tubuh kita itu bangkit dan lari. Setiap manusia punya sel-sel kanker dan biarkan dia tidur. Praktisi Twin karena memancarkan meta saat meditasi itu sel-sel kankernya nggak dikasih kesempatan untuk bangkit dan berlari. Dia enak dia tidur terus di Nina Bobo. Selain kanker, luka batin, benci dan dendam itu juga bisa menyebabkan stroke, sis. Betul. Banyak. Saya pernah ngobrol belasan tahun yang lalu waktu saya olahraga di taman melihat orang stroke, saya ajak ngobrol dan mereka bilang, saya benci sama si Anu, saya ada dendam sama si Anu. Jadi
Merugikan sendiri sebenarnya, Merugikan Bro. diri sendiri, betul. Bro Jeffrey, apa yang Yang keempat? keempat adalah Sudah jam 8 kita nih. berdana setiap hari, fangsang, memaafkan orang yang telah menjati kita. Yang keempat adalah taat dengan 5 sila. Bukan hanya kita membaca Panatipata Vera Manisika Pandang Sama Diami, percuma. Boleh datang ke wihara 100 tahun, hafal dengan 5 sila. Kalau tidak pernah praktek, tetap akan terlahir di alam apaya bumi. Di alam dunia. 5 betul. itu harus dipegang erat-erat. Banyak Asmen Twin baru 1 kali ikut retret, dia bisa mencapai satu level tertentu sehingga diangkat Asmen oleh Sis Brenda. Menandakan orang-orang itu punya sila yang baik. Tanpa punya 5 sila yang baik, belajar meditasi tidak pernah akan maju. Tidak bisa berhasil sukses, benar. Taat dengan 5 moralitas, ya, 5 sila. Yang berikutnya adalah Nyenpo atau baca parita. Bagi yang suka Liam Keng, umat-umat Mahayana, saya lebih suka Nyenpo, please. Bagi umat-umat yang suka membaca parita, baca parita. Nyenpo atau membaca parita sama saja. Yang keenam adalah meditasi. Apalagi kalau meditasinya meditasi twin. Wah, udah luar biasa. Nah, saya pikir sih hampir semua audiens hari ini adalah praktisi twin ya. Baik dia sebagai siswa pun Asmen. Jadi saya himbau bagi yang masih siswa, coba dipraktekkan setiap hari. Karena rugi banget. Karena hanya dengan meditasi, seseorang bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi jangan ngomong arahat terlalu jauh. Kita ngomong sotapana saja, itu hanya bisa dicapai dengan meditasi. Jadi kalau kita mempraktekkan 1, 2, 3, 4, 5, tanpa meditasi, paling banter kita bisa di alam dewa, di alam surga, entah alam dewa terus di samsara ya, Bro, atau manusia. Nah, jadi sebagai closing nih, tadi sih, apakah yang tadi Ciong itu menurut ada di dalam Buddha bagaimana? Ya. Kita tidak mengenal Ciong. Jadi yang namanya Sing, tadi Chong, Po, Hai, tidak dikenal di dalam agama Buddha. Itu hanya dikenal di dalam Taoisme. Kenapa? Kok agama Buddha tidak mengenal? Karena kalau dia umat Buddha yang benar-benar umat Buddha, bukan KTP, otomatis dia akan sering berdana, fangseng, memaafkan orang yang telah bersila, jaga sila, baca parita, Nyenpo, meditasi. Semua dia lakukan 6 itu. Habis sudah yang namanya Ciong takut. Nah, Sis Sio kuda, Bro Scott Sio tikus. Tikus dengan kuda itu Ciong banget, Ciong berat. Tapi kok so far so good? Ya karena dua-duanya adalah praktisi meditasi. Dan kita baik-baik aja. Semua. Jadi yang namanya Sing Chong Po Hai takut sama 6 ini. Makanya agama Buddha tidak pernah mengenal Ciong. Karena kalau kita umat Buddha, otomatis kita harus melakukan 6 ini. Gitu. Iya. Kasih saya 1 menit lagi, Sis. Nah, bagaimana orang yang sionya bagus, yang tadi saya bilang, yang sionya bagus, macan, naga, kambing, babi, anjing. Lakukan 6 hal ini supaya membooster karma baiknya, supaya lebih cepat berbuah, lebih banyak berbuahnya. Jadi 6 ini berlaku untuk orang yang sio-sionya tidak bagus dan sio-sionya yang bagus. Lalu bagaimana dengan supaya bagus terus ya, Bro? Orang yang sionya netral, kerbau, kelinci, monyet, netral. Supaya dia jadi bagus, sio netral tadi, lakukan 6 ini. Jadi kuncinya, orang sionya lagi bagus, lagi netral, atau orang yang kurang bagus sionya, 6 ini hukumnya wajib. Kudu, iya. Wah, ini ada komentar nih, Bro, dari Sis Weni di Surabaya. Terima kasih Sis Brenda dan Bro Jeffrey, seru dan komplit banget. Nendang banget sharing malam ini, terima kasih. Wah, ditendang nih kita nih. Nendang. Wah, mantep, Bro. Oke, ada lagi pertanyaan, Sis? Ada. Bagaimana caranya kalau mau ikutan, misalnya yang belum pernah tahu tentang program nasi bungkusnya Bro Jeffrey?
Bro hubungi Jeffrey saya. ini berdana, saya kasih backgroundnya dulu ya bro. Bro Jeffrey ini aslinya berdana harian 50 bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan 50 bungkus setiap hari di masa pandemi. Terus begitu saya tahu nih saat kita ngobrol di Cinta, tahun berapa ya pertama kali itu tahun 2020 ya bro? Itu 2021 ya? 2021. Satu. Iya. Nah, saya langsung jadi tahu ikutan. Dari situ juga banyak orang yang tergugah untuk ikutan program nasi bungkus hariannya Bro Jeffrey. Dan murah pula, cuma 14.000 sehari. Jadi, Bro dan Sis boleh menghubungi Bro Jeffrey. Bro Jeffrey mungkin bisa memasukkan nomor WhatsApp-nya atau lewat Instagram Messenger. Iya, saya ada IG. Ya, IG-nya Ya, Jeffrey 24. Atau mungkin betul. Bro and Sis yang nggak punya IG boleh catat nomor HP saya 0823 7124 2828. Tolong diulang, Bro. 0823 7124 2828. Wah, ini nomor pilihan ya. Betul. Betul. 2828, mantap. Ya. Masih ada pesan bro sebelum kita akhiri? Ya, pesan saya, sekalipun show Anda tidak bagus, show Bro and Sis tidak bagus di tahun ini, tidak perlu khawatir. Dengan melaksanakan 6 tadi, kita bisa menetralisir hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi waduh, papa saya nih atau mungkin mama saya, show-nya ayam, kelahiran 57, suruh minta mama atau papa yang show-nya ayam tadi melakukan 6 ini. Aman, aman. Sip. Terima kasih Sis Marita sudah ditulis nih nomor WA-nya Bro Jeffrey. Wah, terima kasih kanan banget Bro Jeffrey untuk input malam ini. Kalau nanti Bro Jeffrey punya waktu dan berkenan mau diminta tambahan seri keduanya. Masih ada yang nggak puas nih bro. Kapan-kapan ya bro kita nggak janjian. Nanti Bro Jeffrey punya waktu boleh isi lagi. Kami berdua berterima kasih dan saya terutama mengucapkan kanen. Terima kasih banyak kepada Bro Jeffrey dan Bro dan Sis yang sudah memberikan komentarnya. Semoga bermanfaat untuk yang mendengar secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik masa kini maupun di masa-masa lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bro dan Sis yang belum tahu, Yayasan Damasuka Indonesia sudah memiliki ruko di ruko Taman Mutiara Taman Palem. Dan kita akan mengadakan opening di 5 Februari 2023 ini. Semoga kami butuh doanya, semoga center ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menjadi pusat untuk mengajarkan meditasi dan pusat untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Begitu. Jadi semoga kita butuh doanya dan semoga acara berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Kanan, Bro Jeffrey, dan semua yang sudah hadir. Bulan minggu depan, tanggal 6 Februari, tentunya akan kembali diisi oleh Dalam Cinta, cerita inspiratif nampol Twimers asik. Jadi bukan mencarikan jodoh, untuk yang keliru. Jadi supaya bisa mengerti narasumber-narasumber, yaitu para Asmen dan lain-lain, simpatisan dan Damasuka Indonesia
yang sudah mendapatkan dari hasil meditasi yang baik. Dan semoga semuanya juga bisa ikut bermeditasi seperti yang tadi sudah disarankan Bro Jeffrey. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat. Kan Bro Jeffrey, salam buat keluarga.